Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baik, jemaah Al-Kautsar, kita kembali lagi memetik faidah singkat bersama Ustadz. Kali ini bersama guru kita, Al-Ustadzuna Abu Najwa Asy-Syukyani hafidhahullah ta'ala. Ustadz, ada 3 pertanyaan dari kami. Langsung saja ya. Yang pertama, mengapa kita harus mempelajari kitab Al-Kabair? Kita tahu ya bahwasanya kitab Al-Kabair ini secara garis besar membahas tentang dosa-dosa. Nah, dosa ini merupakan suatu keburukan. Yang kami ketahui bahwasanya keburukan ini tidak bisa kita amalkan melainkan untuk kita tinggalkan. Nah, Ya. Kitab Al-Kabair, kitab yang membahas tentang dosa-dosa besar. Kenapa kita harus mengetahui tentang dosa-dosa besar? Kita kalau misalkan bertanya tentang keburukan, itu bukan berarti kita bertanya kemudian untuk mengamalkannya. Tapi justru sebaliknya. Kita berusaha tahu perkara-perkara keburukan dan kita berniat untuk meninggalkannya. Sekarang misalkan kita bertanya tentang kira-kira kalau misalkan berangkat ke PT Taci itu jalanan yang macet itu yang di mana saja? Ya, misalkan antum biasanya panggil Mas Fajar aja ya. Misalkan berangkat dari rumah ke sini, antum kan pasti tanya mana jalanan yang macet menuju ke Taci, ya kan? Nah, apakah ketika antum tahu kemudian antum lewat yang macet itu, atau malah menghindar? Menghindar ya? Menghindar. Sama seperti halnya ketika kita bertanya tentang keburukan-keburukan. Sama seperti kita membahas tentang kitab Al-Kabair ini. Ya, tujuannya adalah agar kita tahu dosa besar itu apa saja. Kemudian kita berusaha untuk menjauhinya. Makanya kan termasuk perkataan Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an, yang mengatakan kana nas. Jadi sahabat-sahabat dulu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khair. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Adapun aku, kata Hudzaifah, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Apa tujuannya? Karena aku khawatir jangan-jangan aku melakukan keburukan tersebut. Jadi tujuan kita mempelajari tentang dosa-dosa besar bukan untuk mengamalkan, tapi untuk meninggalkan dosa-dosa tersebut. Ya. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, yang kedua, dari awal bab nih sampai akhir bab, tolong sepil dong Ustaz, dosa yang paling besar tuh apa Ustaz? Lalu alasannya kenapa dosa itu dosa yang paling besar? Iya. Dari apa nih? Dari pembahasan kitab Al-Kabair ini, ya, yang termasuk dosa yang paling besar itu apa? Insyaallah, teman-teman dirahmati Allah tabaraka wa taala, dosa yang paling besar. Padahal ini disebutkan Al-Kabair. Al-Kabair itu jamak dari Al-Kabir. Al-Kabair itu artinya dosa-dosa besar. Tapi ada dosa yang paling besar. Kira-kira apa itu? Syirik. Dosa apa? Dosa syirik. Menyekutukan Allah tabaraka wa taala dengan selain Allah. Menyekutukan Allah tabaraka wa taala dengan malaikat-malaikatnya Allah. Dulu ada orang-orang yang menyembah malaikat-malaikatnya Allah. Dulu ada orang-orang yang mereka menyembah apa? Bebatuan. Ada di antara mereka yang menyembah patung. Menyembah atau beribadah kepada selain Allah merupakan dosa yang sangat besar. Menyekutukan Allah adalah dosa yang paling besar. Dalam surat Luqman ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang kisah Luqman yang memberikan nasihat kepada putranya. Wa idh qala Luqman, ketika Luqman berkata, "Ya bunayya, hai anakku, la tusyrik billah." Jangan kau sekutukan Allah, kata Luqman. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Syirik itu dosa yang paling besar, termasuk kezaliman yang sangat besar. Sekarang Mas Fajar gini, ini di perusahaan, misalkan karyawan nggak patuh sama atasan, karyawan nggak patuh sama perusahaan, kira-kira perusahaan marah nggak? Tentunya marah. Tentunya marah. Itu perusahaan yang memberikan dia gaji kan secara nggak langsung. Tiap bulan diberikan gaji, diberikan upah. Bahkan gajian tanggal berapa gajian di Taci ini? Tanggal 25. Tanggal 25. Tanggal 25 ditransfer jam berapa? Pagi-pagi sudah ada. Pagi-pagi atau malam jam 12?
Pagi-pagi jam 8. Pagi-pagi, oh jam 8. Biasanya kan suka jam 00 enggak ya? Iya, enggak. Pagi-pagi jam, tergantung biasanya banknya ya? Ya, tergantung banknya. Tergantung banknya. Pagi-pagi sudah ditransfer. Dan itu nggak pernah telat kan? Ya, nggak pernah. Nah kemudian karyawannya nggak patuh sama gimana perusahaan? Pasti bukan marah tapi sangat marah. Apalagi Allah tabaraka wa ta'ala. Allah yang menciptakan kita. Allah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Semua fasilitas dalam hidup ini diberikan kecukupan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Terus kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Menyembah kepada selain Allah. Minta tolong kepada selain Allah. Apalagi menyekutukan Allah dengan patung. Waliyahzubillah. Patung nggak bisa ngapa-ngapain. Maka ini jelas kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Ini dosa yang paling besar ya dari kitab ini ya, kitab Al-Kabair ini dosa syirik. Bahkan disebutkan dalam hadis Nabi SAW dari Imam Bukhari. Rasulullah SAW bersabda, minal kabair atau al-kabair kata Nabi, dosa-dosa besar itu asyirku billah, menyekutukan Allah. Kemudian uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, qatlun nafsi, kemudian membunuh ya, juga ada hak tentunya dengan tanpa hak, ini hakul Islam. Kemudian yang keempatnya al-yaminul ghamus, sumpah palsu. Jadi dari 4 dosa ini dosa besar semua nih. Ya, dari mulai syirik, kemudian durhaka kepada kedua orang tua, membunuh dan sumpah palsu. Dosa besar semuanya. Disebutkan syirik yang pertama. Kenapa? Ini menunjukkan peringkat dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah kesyirikan. Bahkan dalam hadis yang disebutkan ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Apa yang disebutkan yang pertama? Syirik. Ya, melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Allahu a'lam. Ustaz, untuk pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, lalu apa tipsnya nih supaya kita bisa terhindar dari dosa syirik tersebut? Apa tips agar kita terhindar dari dosa syirik dan termasuk juga dosa-dosa besar yang lain ya? Yang pertama tentunya dengan kita belajar, dengan kita menimba ilmu, dengan kita menuntut ilmu, dengan kita pelajari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, dengan juga kita pelajari kitab-kitab yang lainnya. Bahkan kita berusaha untuk mempelajari tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, belajar tauhid. Makanya kan belajar tauhid itu yang paling pertama. Bahkan dakwah yang pertama kali dakwah apa? Dakwah tauhid. Makanya yang pertamanya ini belajar tauhid dulu. Ya. Belajar tentang tauhid kepada tentunya kepada ustaz-ustaz kita yang ahli dalam masalah ini. Kemudian termasuk juga berdoa. Ini yang paling penting. Karena doa ini kan amalan yang paling utama kata Nabi. Tidak ada ibadah yang paling mulia selain daripada doa. Karena doa ini bentuk perendahan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala, minta tolong kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari melakukan kesyirikan. Bahkan doa yang diajarkan Nabi, di antara doa yang diajarkan Nabi SAW agar kita terhindar dari kesyirikan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya, mungkin itu beberapa tips. Ya, tentunya itu tadi. Ya, intinya ya belajar, ngaji, ya mempelajari tentang tauhid, mengenal Allah tabaraka wa taala, ya termasuk juga mengenal tentang dosa-dosa besar. Sehingga kita bisa meninggalkan semuanya, ya. Kemudian minta tolong kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk ya senantiasa mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan menjauhkan dari semua dosa termasuk kesyirikan. Allah. Demikian Ustaz, mungkin bisa memberikan closing statement. Iya, sahabat yang dirahmati Allah tabaraka wa ta'ala, teman-teman jamaah Masjid Al-Kautsar PT Taji yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka teruslah kita duduk di majelis ilmu. Ya, mungkin capek barangkali ya, pulang kerja, Masya Allah. Tapi kalau yang saya perhatikan teman-teman DKM ini semangatnya luar biasa, ya bahkan termasuk juga pengurus masjidnya semangat sampai malam gitu kan, ya. Dan teman-teman yang mungkin mendengar video ini tapi belum ngaji, cobalah ya sekali-kali duduk di majelis ilmu, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz kita, ya barangkali kemudian kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ingat, mumpung Masya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita umur di dunia ini, mumpung Allah berikan kepada kita kesempatan, kesehatan, jadi gunakan semua nikmat itu untuk beribadah kepada Allah, tentunya dengan menghadiri kajian-kajian seperti ini. Karena insya Allah dengan ngaji, dengan menuntut ilmu ini akan memberikan perubahan, ya semangat dalam beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, termasuk juga semangat bekerja, ya semangat taat sama pimpinan, sayang sama bawahan, dan tentunya
semangat-semangat yang lainnya ya. Wallahu taala a'lam. Itu barangkali teman-teman yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Yang benar hanya datang dari Allah, dan yang salah dari kejahilan saya. Untuk itu mohon dibuka pintu maaf yang seluas-luasnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amal mutaqabbal. Tutup ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.